Assalamualaikum, Forum Salam Dakwah. Saya ingin bertanya bagaimana jika kita bernazar tetapi lupa detail nazarnya, Ustaz. Misal nazar ingin berpuasa seminggu. Apakah itu berarti seminggu berturut-turut atau dicicil? Atau nazar ingin silaturahim? Apakah boleh hanya lewat telepon? Dan nazar infak atau sedekah dan wakaf tapi lupa berapa nominal yang ingin kita wakaf atau sedekahkan. Syukron. Jadi istilahnya dia itu bernazar, Ustaz, tapi dia lupa rincian dana tersebut. Bagaimana menurut Antum, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa dan juga para pembaca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan tadi tentang nadar ya, tentang nadar, bahwa nadar adalah merupakan ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadri." Sifat-sifat orang yang beriman, mereka melaksanakan, menunaikan nadar-nadar mereka. Nadar pengertiannya adalah mewajibkan terhadap diri sendiri sesuatu yang tidak wajib dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nadar ya, di mana ketika kita sudah bernadar maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan nadar tersebut. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa nadar itu terbagi menjadi dua, ada nadar mutlak dan yang kedua adalah nadar muqayyad. Nadar mutlak itu adalah nadar yang tidak terikat. Ya, seperti seorang mengatakan saya akan berpuasa sekian hari, ya saya akan sholat malam sekian lama misalnya. Itu namanya mutlak, yaitu tidak terikat. Sedangkan yang kedua yaitu nadar yang muqayyad, yaitu nadar yang terikat. Itu adalah nadar seseorang yang mengaitkan dengan hajatnya, seperti mengatakan kalau saya bisa mendapatkan ini maka saya akan puasa, ya. Saya kalau berhasil untuk mendapatkan ini maka saya akan salat demikian misalnya. Itu namanya terikat. Ya. Dari pertanyaan tadi bahwa seorang yang bernazar untuk salat, ya, untuk berpuasa, kemudian untuk sedekah, wakaf dan yang lainnya, ya. Tapi ternyata lupa detail dari nazar tersebut, ya. Tentunya itu sudah menjadi kewajiban, ya, sudah menjadi kewajiban dia untuk kemudian melaksanakan nadar tersebut, karena masuk ke dalam nadar yang pertama tadi, ya, yang mutlak, di mana dia mengatakan saya akan demikian. Tapi ternyata lupa dengan rincian dari nadar tersebut, dan itu kembali kepada penanya apakah dia mengkhususkan atau membatasi nadar tersebut atau tidak. Kalau seandainya dia tidak membatasi, maka kembali kepada dirinya, dan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan di antara nadarnya tadi, ya, ingin bersedekah, kemudian ingin wakaf, ya, tapi lupa ingin berapa yang harus disedekahkan, yaitu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam hatinya mungkin ada niatan jumlah sekian misalnya, atau ada keinginan dalam besaran yang sekian misalnya, maka itu kembali pada dirinya. Kemudian juga nadar tentang apa lagi tadi? Silaturahim, ya. Kemudian dia gantikan dengan telepon, apakah bisa? Sesuai dengan niatannya. Kalau dia niatan ketika nadar tadi adalah di antara silaturahminya itu bentuknya adalah dengan telepon, maka tidak masalah. Namun kalau kemudian maksud dari niat dia nadar tadi adalah silaturahmi, yaitu untuk mendatangi saudaranya, keluarganya, kerabatnya, ya memang harus dilaksanakan seperti itu. Ya, tidak boleh diganti dengan yang lain, ya.
Kemudian juga ingin berpuasa ya, berpuasa 1 minggu. Demikian juga ketika dia bernadar tersebut, apakah dia membatasi ya atau tidak? Kalau dia tidak membatasi ya silahkan dikerjakan. Yang jelas itu selama 7 hari. Apakah itu berturut-turut ataupun tidak, itu sesuai dengan niatan dia. Tapi kalau dia niat dia ingin berpuasa seminggu dan dalam hatinya dia niatkan adalah secara berurutan, maka dia harus mengerjakan yang demikian. Kemudian terkadang nadar itu sudah diucapkan ya, sudah mewajibkan kepada diri sendiri untuk mengerjakan nadar tersebut, ternyata tidak mampu mengerjakannya, maka di sana ada istilahnya kafarah ya, ada penebus dari nadar tersebut kalau tidak bisa mengerjakannya ya. Di antara pilihannya yang pertama adalah dengan memerdekakan budak ya, tentunya. Tentunya kalau sekarang mungkin ya kita tidak mendapati ya. Kemudian selanjutnya kalau tidak mampu maka dengan memberi makan 10 orang miskin ya, 10 orang miskin. Atau yang berikutnya memberi pakaian kepada 10 orang miskin ya. Kalau seandainya ini tidak juga mampu ya, tidak mampu untuk melaksanakan demikian, maka bisa digantikan dengan berpuasa selama 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Dan ini adalah keringanan dalam Islam, satu kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Terkadang dengan semangatnya dia untuk bernadar ternyata tidak mampu dengan satu halangan, maka boleh seorang kemudian menggantikannya dengan kafarah tadi. Demikian wallahu taala. Sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kalau berkenan Ustaz, itu tadi Ustaz menyebutkan beberapa opsi, di antaranya adalah memerdekakan budak, kemudian memberi makan orang miskin, memberi pakaian, kemudian berpuasa. Apakah opsi-opsi ini harus berurutan ataukah orang boleh memilih dari apa saja gitu, ataukah maksudnya dalam artian kalau ini nggak bisa baru ke level selanjutnya? Iya, betul, seperti itu. Jadi memang puasa 3 hari itu adalah pilihan terakhir ketika tidak mampu untuk, tentunya kalau untuk memerdekakan budak mungkin sekarang tidak ada ya. Maka pilihannya adalah untuk memberikan makan kepada 10 orang miskin. Ya, kalau itu tidak mampu maka memberikan pakaian tadi 10 orang miskin. Ini 3-tiganya tidak mampu, baru kemudian pilihan yang terakhir, dan itu ya harus mampu, yaitu dengan berpuasa ya, dengan berpuasa. Boleh langsung puasa saja? Tidak ya, kecuali kalau emang dia tidak mampu dengan sebelumnya tadi. Ya. Baik,